Jadi kalau ngatain Habib ini pinter memang. Mereka nopo sok aku ora kenal. Nopo jakat aku kenal, tapi nang jalur itu kenal. Jalur kenal. Jadi kalau tapi tinggi, pramila saking punika kula tetap ngilmu itu tetap ada di atas segalanya. Enten Habib sing mriki krengeng-krengeng sewu, kepengin iki asal. Kalian putarnya kalau bijak, yang penting dosa kepok ngaji, ojo mung gegeden, coba nih saya buat nak coba ini imam itu sih, kemarin memang ngilmu itu, wonten setunggalipun Habib, munggah tenggu, cah tunggu, saking Solo, Habib kali itu. Kalau lagi mau ngomong, dengan apa gitu? Lu mau lancar itu pun doang. Sampai doang dia, sampai pusat terus. Engkang kedua ini Habib waktu berdonali orang tamu kali tamu. Kalau seperti ini ada rame terus yang menjadi masalah adalah yang merugikan masyarakat. Mau kemana? Kebingungan dan kebingungan. Ya, alhamdulillah ini bisa absorb, bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Itu sangat luar biasa dampak positifnya. Mau tidak mau masyarakat termasuk kita ini juga bersatu. Untuk itu kami berharap ada tindakan yang pasti, yaitu melalui laporan yang termasuk ada makam-makam yang tidak sangat disalahgunakan dan sebagainya. Adalah yang jelas kalau secara hukum itu ada pemalsuan jelas itu sudah merupakan suatu kegiatan yang baik untuk ngomong saja dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wasallam. Karena pertanyaannya masalah hukum, jadi saya mau mewakili beliau. Jadi insya Allah untuk jalur hukum ini sudah ada yang sudah kita upayakan. Itu kemarin nih PWI ini kan kerjasama juga. Ada aliansi pecinta ulama Nusantara juga. Nah ini kita sedang sebenarnya pada dasarnya masalah pembohongan publik ini bisa kena masalah. Dan ini sebenarnya kedepannya itu kita bisa saja menggugat membuka maunya untuk pembohongan publik masalah-masalah. Dengan masalah juga selain pembohongan publik juga bisa untuk penistaan agama. Jadi kemarin kami sudah mulai ke MUI karena masalah nasab balal MUI pusat itu kami lihat ini sudah masuk beberapa yang kriteria sub-MUI. Jadi MUI itu ada 10 kriteria sesat, 5 diantaranya itu bisa masuk kepada kesalahan yang dilakukan oleh para habaib bagi muslimat. Nah, jadi sebenarnya untuk masalah dalam secara umum yang ujung-ujungnya yang ibaratnya kita akan bisa kenakan telah terhukum itu masalah penistaan agama bisa. Tapi tentunya karena ini kondisi tahun-tahun politik, kita juga masih menunggu pelantikan presiden, kita mencari momen yang tepat. Termasuk tadi kami juga bermusyawarah dengan tadi advokat juga ada ya. Intinya sedang masalah sedang proses dalam hukum itu. Jadi ada beberapa kasus yang sedang kita lacak. Ada kasus oknum tertentu kayak Ali Indah yang menginginkan kasus seksual kepada Banjir Salim.
ada kasus Bahar bin Smith yang memfitnah Wali Songo, ada kasus termasuk ujaran kebencian dan ini dari Mudor Al-Hamid Abul. Tapi kalau untuk yang umum yang bisa dipisahkan saat ini lebih kepada penistaan agama yang terkait dengan kesehatan. Jadi nasab para Balawi ini sendiri diungkap oleh Kiai Imam, oleh para guru-guru yang lain, tidak semata-mata karena iseng semata gitu. Oh ini palsu terus difitnah sebagai ideologi. Enggak. Permasalahannya mereka mengaku-ngaku sebagai sudah nabi itu adalah sembari menyalahgunakan klaim nasabnya itu untuk merugikan orang lain, untuk melakukan kesalahan, untuk gawir, untuk menjajah secara rasial, spiritual, kultural, finansial. Jadi sehingga tidak bisa didiamkan begitu saja. Imam Ali kan juga menyatakan kezaliman akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim saja, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Dan juga ini sebagai sebuah kemungkaran yang harus kita tolak bersama-sama. Karena apabila kita diam dengan penolakan hati, itu sudah sebuah iman. Nah, apalagi kalau malah ada yang malah mendukung mereka, harus benar-benar jangan-jangan imannya juga sudah bukan undang lagi ini, bukan lemah lagi, bisa jadi hilang. Jadi intinya saya sepakat dengan dengan memang kalau Kiai Imam fokusnya pada kajian ilmiah, tapi kita yang lain memang berupaya mencari solusi. Nah, salah satu solusi ini memang sempat dimusyawarahkan tadi, apakah ini dibiarkan menjadi suatu hal yang ikhtilaf. Tapi kalau dari pihak kami mengatakan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Jadi kalau sepakat memang ini untuk memperjuangkan melawan kemungkaran mudarat memang harus melalui jalur hukum. Dan memang untuk jalur hukum ini kita menunggu momen-momen yang tepat, karena kan kita juga menjaga stabilitas keamanan negara juga nasional. Kondisi kemarin kan tahun lalu masih pemilu, kalau sekarang kita menunggu pasca pelantikan presiden dulu. Tapi beberapa telah berjalan. Karena kita sudah koordinasi juga sudah lapor ke MUI, kita beberapa juga sudah dilaporkan. Tapi memang kemungkinan besar bisa tanda kutip menyekatnya itu mungkin pasca pelantikan. Tapi sebelum itu sudah kita coba upayakan. Maksud kita lihat juga ketua PBNU sudah luar biasa menyampaikan tentang masalah pelurusan sejarah tadi ya, itu tadi bahkan sudah ada kutip menyampaikan kepada Kiai Hawari pada pemilikan lah ibaratnya, dan juga RMI itu sudah tanda baik yang insya Allah tinggal kita upayakan dalam penegakan hukum. Jadi kita sepakat memang sedang kita upayakan, tapi ya kita melihat momen-momen tempatnya juga. Jadi demikian, insya Allah kita sama-sama berjuang. Kiai Imam di bidang ilmiahnya menyampaikan ke publik, kita insya Allah akan mendukungnya. Kalau dari Laskar kan juga ibaratnya mengawal, dia juga mengamankan. Insya Allah jalur hukum sedang kita upayakan bersama dengan Polri Banyumas. Nanti kita juga menyuarakan. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya legal formal sedang kita ada kesehatan. Ada momennya yang memang belum tepat. Bisa begitu. Jadi tidak sekali dari Ibu Rosi hukumannya sempat apa menyelenggarakan sejarah NU. Jadi begitu. Terima kasih. Ini Kalau yang sejarah NU itu oknumnya, jika ini sebenarnya kesalahan marahnya banyak. Kalau yang itu kan adalah Lutfi ya. Nah itu ya artinya memang ada oknum tertentu. Kalau masalah yang NU itu kita biarkan kepada PBNU lah, kan lagi sudah menugaskan pada MNI, kepada Kiai Hawani apa gimana tuh, biarkan itu adalah masalah personalnya organisasi PBNU. Nah makanya kalau kami kita menyikapi juga kan melihat nih banyak untuk Allah baik. Nah kalau kita lebih fokusnya terutama kepada yang pembelokan kepada keluarga Wali Songo, tokoh-tokoh tentara, yang subordinat, di bawah dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah pembelokan sejarah itu biarkan dari NU yang bersikap. Kalau kita insya Allah bisa. Karena hanya ya, titipan dari ketua ranting NU. Ini sebentar. Jadi ini waktu yang sudah limit. Nanti saya minta Bapak Kiai memberikan paparannya, sangat ditunggu. Ini yang hadirnya tokoh-tokoh di masyarakat. Sebenarnya ini perlu
bekal-bekal yang untuk mengembangkan kita bangsa kita di masa depan. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Fadail atau saudara yang hadir pada kesempatan hari ini, bahwa di Indonesia ini ada sebuah keluarga yang mengaku dengan mesir bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Itu masalahnya. Keluarga yang masih mengaku keturunan Nabi ini berasal dari sebuah keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Ba'ali, yang biasa dipanggil di Indonesia dengan sebutan Habib. Setelah susunan silsilah mereka ini kita teliti, maka terbongkarlah bahwa silsilah mereka ini terputus, tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kesimpulannya begitu. Dan wa yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu khairatun fi hadzal nasabi syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqq. Bahwa wajib bagi setiap orang untuk mempunyai kecemburuan tentang nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW dan menelitinya setiap ada pengakuan orang di hadapan publik bahwa dia adalah keturunan Nabi, sehingga tidak menisbatkan kepada keturunan Rasulullah seseorang kecuali dengan benar. Dan ini termasuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah pada yang munkar. Seperti saya misalnya yang sudah mengetahui bahwa kafir ini bukan keturunan Nabi, itu haram hukumnya untuk mengatakan mereka keturunan Nabi, karena tidak ada dasar sedikit pun baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, mereka itu bisa dikaitkan secara ilmiah sebagai keturunan baginda Nabi. Tidak ada sedikit pun berita yang dapat diverifikasi bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidillah ini adalah keturunan Imam Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, apakah betul dia mempunyai anak Ubaid ini bisa diverifikasi di dalam kitab-kitab nasab yang sudah ada pada masa beliau hidup atau pada masa berikutnya yang paling dekat dengan masa beliau dari kitab-kitab yang bisa kita temui. Kitab-kitab nasab sangat banyak sekali yang sudah dapat memverifikasi pengakuan mereka sebagai Nabi ini betul atau tidak.
dari mulai abad 5, 6, 7, 8, 9 kitab-kitab nasab sudah dicatat dan hari ini sudah dicetak. Manuskripnya itu masih ada di berbagai macam perpustakaan, jadi sangat valid dan orisinil. Kalau misalnya versi cetak yang ada hari ini disaksikan, bisa bersama-sama diverifikasi di dalam manuskripnya yang terjaga dengan baik di perpustakaan yang ada di Turki, di Iran, di Irak, yang di dalam setiap cetakan itu dikatakan ini manuskripnya diambil dari manuskrip yang ada di Turki. Misalnya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu manuskripnya ada di Turki, pengarangnya jelas, namanya Imam Al-Bakhrazi, wafatnya 606 Hijriah, selesai ditulisnya kitab itu 597 Hijriah, jadi masuk ke abad ke-6. Di sana dikatakan bahwa Imam Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain, laisa lahu waladun ismuhu Ubaidullah. Tidak ada anak yang bernama Ubaidullah. Dan itu setelah abad ke-6 ada kitab Al-Bakhri, abad ke-7 ada Al-Asidi, kemudian ada kitab As-Sabatul Musad di abad ke-8, ada kitab Umdatul Talib Al-Kubra di abad ke-9 yang semuanya sama, bahwa tidak ada nama itu disebutkan sebagai keturunan Rasulullah, sehingga keturunannya sekarang para kakek itu tidak berhak, haram untuk mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau mereka sampai bisa begitu populer sebagai keturunan Nabi? Ya karena mereka mengakui sudah 500 tahun kalau sekarang. Mulai mengakui itu pada tahun 895 Hijriah dalam kitab yang mereka tulis. Kitabnya masih ada sampai sekarang. Namanya kitab Al-Bukhari Musyitah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang dia menisbahkan diri sebagai keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa ini bukan berdasarkan dari qat'iyyun, tapi hanya berdasarkan zon dari nama Ubaid yang mereka biasa panggil untuk kakak mereka. Kemudian di sana ada nama Abdullah, mereka mengijtihadi bahwa ada namanya itu kakek mereka Ubaid itu ditulis oleh orang di abad ke-8 732 Hijriah dalam pada suluk sebagai Abdullah. Jadi Abdullahnya ini tertolak, si ada namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini kemudian mencangkok kepada sesuatu yang tertolak. Jadi Abdullahnya tertolak sebagai Nabi. Kemudian dia mencangkok ada nama yang mirip, yaitu Ubaid Abdullah dengan Abdullah. Sedangkan sebuah kitab nasab itu bisa dijadikan sebuah dalil apabila memiliki dalil yang qat'iyyud dilalah alal maksud, yaitu satu syaratnya harus kitab nasab, yang kedua bukan berdasarkan mutasyabihul asma, keserupaan nama, tetapi namanya harus betul-betul tertulis seperti yang mereka kenal. Kalau namanya Ubaid, yang ditulisnya di sana harus menjadi Ubaid. Tidak boleh dia mengistihadi Ubaid ini sebenarnya Abdullah, atau ada nama Jasim sementara di sana di kitab nasab ditulisnya Jasman. Ini Jasim ini sebenarnya Jasman. Itu tidak boleh di dalam istilah nasab. Allah ya guna minal mu'talid wal mukhtalif. Sebuah nama itu tidak boleh hanya nama yang mu'talif, nama yang mirip-mirip saja. Harus betul-betul tercatatnya seperti apa ada. Demikian
ada secara ringkas tentang masalah kasat. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang dipakai oleh bagian Fakhruddin Pesantren itu kan ismanya dari Muslim itu. Setelah dibantah oleh Iman, apakah ada kontra balik? Saya beri atau ada yang membantah balik dari santri-santrinya dari Jumat. Maka betul terus yang kedua, selama berjalan melihat apakah ada mungkin dari sepuh atau ulama mancanegara yang asli tapi secara sir pakai saya dulu WA atau gimana akan betul sinten kemauan yang itu Pemantapan. jangan-jangan mbak sebenarnya itu patah nih betul. Terus yang ketiga, dulu jadi kita kan sholat terakhir karena dasarnya kan tanggal 2 yang bagus gitu. Terus kajiannya udah jelas ya. Dan bagaimana penjelasan ini dibikin narasi yang rasional loh. Kita sudah ada kajian jelas kan. Soalnya dari sak jadi waham bahkan hilang gitu. Jadi itu benar. Aku dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Jokowi. Jika kamu takon soal jumaat tidak Rawalo dari Rawalo sampai ke Sokaraja. Kalau kami kembali Purwokerto juga hadir ini Sokaraja ini ada intinya saya itu terkait dengan tesis ini. Saya memang sejak awal sangat tertarik Pak Kiai. Mungkin di Banyumas saya mandani, kenal mandani, vokal yang mulia al-alim yang Imaduddin Usman al-Bantani begitu di mana-mana sudah. Dari kembali saya kan sudah, tapi saya tidak pernah mengatasnamakan sebagai adik sudah. Yang pertama, saya tadi sepakat dengan ofisinya MPC Suara Jalur Kompi bin Kiai Muhammad Hidayat Mustasar pencetak itu cukup lama dari studio dan terkait dengan tadi yang disinggung tapi pada saya juga karena saya sudah pada saya juga mengikuti seminar cukup lama jadi saya sangat terkait mengikuti dan saya kok sangat sepakat dengan tesis ini terkait dengan partai itu tadi bahwa saya pun berkeyakinan bahwa kuliah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bahasa beliau sendiri kalau bahasa mayoritas pasti solihah mayoritas. Makanya kalau saya amati pengasuh pesantren dan pengasuh pesantren yang lama-lama yang saya yakini sebagai mayoritas zuriyah Wali Songo itu mayoritas pun saya amati putra putrinya ya mayoritas. Jadi ulama-ulama yang membawakan pesantren Nusantara itu termasuk. Nah, ini yang pertama terkait dengan zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua terkait dengan tesis Romoki Imaduddin Usman al-Bantani hafizahullah. Beliau sudah sampai pada tingkat yang hakul yakin. Dan saya berkali-kali hakul yakin bahwa Nabi Zuriyah Pahlawi bukan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ini memang ini kalau kita amati perilakunya, haliahnya yang kita kenal.
mayoritas yang kami lihat, dan memang kealimannya ataupun kesolehan aliyahnya yang mestinya untuk percontohan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang dipertanyakan. Bahkan yang sudah terkenal alim malah pembelokannya luar biasa. Buktinya banyak channel-channel kita ya sudah al-ma'ruf wal masyhur. Jadi ini makanya tadi saya juga sepakat pertanyaan Romo Kiai Hanan masuk pesantren paling muda. Bagaimana tadi ketika menjadi orang muhibin yang mengatakan terkait dengan kesalahan ilmu, kemudian terutama apa namanya tadi orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang dulu kan mayoritas kebel, apalagi mau ikut ulama-ulama dulu apa sekarang lah, padahal ulama-ulama dulu mayoritas adalah khusus, bahkan bukan saja apa sesungguhnya orang biasa pun kalau masuk ulama-ulama dulu semua dihormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan penjelasannya sangat jelas ini perlu. Ini anti bakal betul. Katanya semangat sekali kalau bisa difotokan. Assalamualaikum. Mohon izin, sebelumnya saya selalu bertanya dari tahun 2003 sampai 2006 itu saya pernah ada misalnya dari kiai saya dulu pernah beliau bercerita begini cara bahasanya, berapa sih puluh di sini tak sampai 2000, terus besok tak ono uang sing aran bernama sejarah begitu. Tunggu orang itu meninggal. Nah, sampai ya saya itu sekarang sudah meninggal dunia. Dan saya tanya itu, apakah Kiai Imaduddin ini sudah dinas di atas seluruh berdiri dari sejarah tentang keaslian sejarah keturunan Rasulullah SAW, karena banyak orang yang ngaku-ngaku pengen diaku, pengen payu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dengan tadi, mohon maaf suaranya sudah jadi apakah ada dari kesepuhan ulama baik dari Indonesia dan dari luar negeri yang secara sembunyi-sembunyi mendukung, tidak berani untuk apa namanya itu secara terang-terangan mendukung? Yang terang-terangan kan sudah banyak, yang terang-terangan sudah banyak. Apabila di media sosial mereka sudah berani untuk mengupload foto dengan saya, itu berarti mendukung itu, atau mengundang saya seperti MB Al-Inayah ini. Gak mungkin dia nggak mendukung saya kemudian dia mengundang saya. Dan yang hadir sekarang ini pun saya yakin ini 99% itu mendukung, walaupun masih malu-malu. Solution ini kami punya teman yang dia
termasuk nakib-nakib ya, termasuk sejumlah ini nakib. Ada lagi nakib di Indonesia yang mempunyai jaringan nakib-nakib dunia. Dan kitab saya yang berbahasa Al-Mawahib Al-Dunia dan I'anatul Akhyar itu sudah di-share ke seluruh nakib-nakib dunia. Kemudian ditanyakan oleh sahabat saya, bagaimana tanggapan dari panjenengan semua tentang tulisan itu. Mereka karena nakib itu mengatakan tidak bisa dibantah, tetapi kami para nakib mempunyai kode etik, tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Jadi kode etik sebuah nakobah itu tidak bisa membatalkan keluarga orang lain. Yang bisa membatalkan sebuah keluarga itu dari sisi ini adalah peneliti seperti saya. Kalau saya itu nakobah, misalnya atas nama nakobah Sultan Banten, itu tidak bisa membatalkan nasab orang lain, karena itu kode etik sebuah nakobah. Nakobah itu adalah organisasi keluarga yang mencatat riwayat keluarganya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari hampir 3.000 nakobah, setelah mereka membaca itu mengatakan yang sama. Secara data ini tidak bisa dibantah, tetapi kami secara kode etik tidak boleh untuk membatalkan nasab keluarga lain. Kalau dari itu ulama-ulama Indonesia, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, banyak sekali. Kalau contohnya disebutkan nanti pengurus yang sudah pensiun maupun pengurus PBNU yang masih aktif, di belakang banyak yang SMS. Saya tidak komen itu. Dan lebih khusus juga pada tokoh-tokoh atau gus-gus di Jawa Timur, anak-anak orang Islam yang sudah tiada yang dahulu kala itu banyak sekali SMS karena mempunyai perhatian terhadap NU. Dia secara zuriyah adalah merupakan orang-orang yang bapaknya atau kakeknya itu merasa bertanggung jawab terhadap warga Nahdliyin. Hari ini mereka itu anak dan cucunya itu juga merasa mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap warga Nahdliyin. Dan tanggung jawab terhadap warga Nahdliyin itu diantaranya adalah jangan sampai warga Nahdliyin menjadi target korban daripada pengakuan orang-orang yang sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Yai kita Yai Syekhul Kiram Al-Mu'azzam Al-Alim, saya terima kasih yang beliau telah ikut serta di dalam bagaimana menyebarkan tentang kesimpulan bahwa para habaib ini bukan turun Nabi, karena memang itu sebuah kewajiban bagi siapa saja yang sudah mengetahui untuk menyampaikan. Karena apa? Karena keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi diungkapkan, jangan keturunan Nabi, turunan kiai saja masih anak ke cucu itu masih kuat itu energinya, banyaknya yang soleh, walaupun adalah nggak bisa baca kitab kuning, minimal sholat itu nggak mungkin tinggal.
itu kalau keturunan energi dari seorang kiai. Kadang ke menantunya ke desanya itu ke bawah. Ada punya besan misalkan kiai itu belum pergi haji. Ketika anaknya dinikahkan dengan kiai itu, energi itu bisa membawa besan itu keluarga gampang naik haji. Saya sudah memperhatikan energi-energi itu. Ada orang yang walaupun banyak duit, karena dulunya ada yang belum, yang ada yang pernah haji, dia dikasihnya itu saya ini mau datang haji. Tapi ketika menikah dengan kekuatan kesolehan itu, dari energi kesolehan Pak Kiai itu biasanya itu semua diperlihat. Ada yang karena memang duitnya sudah ada, atau karena hal-hal yang digunakan oleh Allah lainnya. Itu Kiai yang umpamanya tidak ada kaitan dengan nasabnya ke Rasulullah khusus, apalagi yang ada nasib kepada begitu Nabi Muhammad SAW. Seharusnya energi itu kuat, bukan malah kemudian didoktrin bahwa walaupun dia mabok, dia maksiat, dia kata mulia, dia akan masuk surga. Nah, kayaknya itu sebuah apa ya, disclaimer bahwa mereka akan melakukan itu. Jadi mereka disclaimer dulu bahwa nanti kalau saya berbuat maksiat, tidak sholat, jangan sampai kau ingat, kamu tetap harus mencintai, kamu harus tetap menyayangi, kalau punya beras kasih, kalau punya mabok, katanya. Lah ini adalah bukan sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam yang model begini. Bahkan ini menodai ajaran daripada agama Islam. Terus dari yang terakhir itu Bapak, apakah saya ini sudah ditulis di Aras sebagai pengurus dasar orang-orang yang mengaku sebagai Nabi? Kebetulan saya belum pernah sana. Dan saya belum pernah melihat Aras itu, apakah ada catatan saya. Karena walaupun kita harus meyakini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan bagian dari rukun iman yang 6, bahwa salah satu rukun iman itu adalah percaya ada takdir, siapapun tidak tahu takdirnya. Saya sendiri masih kadang-kadang masih, kok bisa begini saya hidupnya gitu. Saya itu tidak senang jalan-jalan, gak senang keluar, gak senang ceramah kemana-mana, itu sebenarnya cuma ngajar. Jadi waktu yang paling ditunggu itu waktu ngajar ngaji aja. Kapan waktu ngajar ngaji itu? Kalau lagi ada yang ngeriung keluar sebentar, itu kalau lainnya ngaji udah perasaan ada tong-tong 3, tong-tong. Tapi sekarang ini kok jadi begini saya gitu kan, jadi banyak yang mau foto. Dulu hari santri itu kalau nengok anaknya ya hanya bawa anak mau didoakan langsung pulang. Sekarang dia bawa anak habis minta doa foto dulu ya. Zaman ya. Saya pergi bukan ya atas ya. Jalan-jalan kemana aja adanya ini terfoto sekarang. Jadi takdir itu sama sekali apa namanya, kita sebagai orang beriman harus mengimani takdir, tapi kita tidak tahu takdir kita ini untuk apa sebenarnya. Nah, di dalam kita menyusuri takdir itu kita harus mempunyai niat yang tulus, yang suci, bahwa semoga dalam takdir kita hidup di dunia ini ada kemanfaatan untuk orang banyak. Tentunya manfaat untuk orang banyak, resikonya pun itu akan beriringan. Kalau manfaatnya saya itu untuk santri saja itu yang jumlahnya hanya 700-800, sama sekali nggak ada resiko apa-apa. Yang ngaji resikonya cuma capek, anak-anak nggak bisa baca, harus menunda jadi fakir, dia bacanya langsung paling malah kan. Resikonya cuma begitu aja.
Tapi sekarang ini kan sudah luar biasa. Wajah saya di gambar-gambar atau gambar apa gajah dan lain sebagainya. Tetapi karena kita mengawali dari niat yang bagus, menasfakat bidayah itu, asfakat bidayah itu, jadi saya menjalani dengan santai saja. Artinya pasti ini ada maslahat dan Allah akan siapkan untuk banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Maslahatnya itu kapan itu ya? Nanti di akhirat tahunnya. Kamu berpahala, kamu tidak berpahala, ya, itu nanti akan teruji di akhirat. Termasuk nanti itu tabib-tabib yang marah itu, saya yakin itu nanti akan terima kasih misalnya. Karena saya yakin mulai saat nasab mereka ini terbongkar, anak-anak mereka itu akan lebih belajar, lebih rajin dari biasanya. Yang biasanya sembarangan itu kepada belajar, sekarang mereka tidak ada jalan lain. Kalau pengen terhormat, ya harus belajar penyanyi. Akan menjadi seperti anak-anak kita. Dia mau sekolah, dia mau mondok, dia mau kuliah. Kalau pengen banyak duit, dia mau kerja keras. Kenapa? Sekarang udah nggak bisa. Dulu kita yang galak pun galak, kalau orang yang keturunan Nabi minta duit, dia jinji aja. Sekarang mungkin itu digambar itu hati sama orang sudah boleh 2 juta buat kulit, buat saya aja belum bayar kredit motor. Kalau dulu itu walaupun buat kredit motor, kalau ada kabinnya kan bisa dikasihin. Dia mah alhamdulillah, mudah-mudahan aja saya dapat 20 kali lipat. Ini kan jujur rasul. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka daripada husnuzon kita terhadap itu orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu dimanfaatkan, bahkan sampai walaupun kelihatannya kiainya itu nggak punya, ketika mereka minta, mereka tahu bahwa kiai ini bisa buka-buka tetangga. Padahal mereka itu ketika di mobil dengan temannya tuh kan dapat katanya, mereka ketawa-ketawa, padahal si kiainya dapat utang dari tetangga. Sana ada di Banten itu dulu, kalau Habib itu datang minta kambing, dia mau apa gitu, dia minta kambing, satu kiai satu. Sekarang kiainya itu satu kampung itu ada 5 sudah nggak percaya, tapi yang satu ini masih percaya. Akhirnya biasanya mintanya cuma satu, karena yang lain udah 5 ini nggak percaya, karena kepada yang satu itu mintanya 6. Dan dia harus nyiapin 6 kambing sekarang, karena hanya dia yang masih percaya. Datang salah satu kiai kepada saya, aduh katanya, kasihan nanti Kiai Usman, namanya Kiai Usman, masih percaya. Ya akhirnya sekali mintanya sama dia semua 6 kambingnya. Yang lain mereka dia turun akhirnya dia aja sendiri yang repot. Makanya saya pernah katakan, kiai yang hari ini masih percaya itu nanti anak muridnya akan jadi korban murid. Anak muridnya, kalau yang kiai sekarang yang sudah tidak mau mempercayainya, muridnya akan aman. Muridnya siapa itu? Muridnya Kiai Rafi Kebumen, Warsobo, Kiai Rafi Warsobo. Jangan gurunya nggak percaya, pasti didoakan. Tapi kalau yang gurunya itu mukibul, itu katanya kiai ini siapa? Kiai ini katanya lulusan pesantren Anu. Wah, pesantren Anu nih kiainya itu waktu masalah nasab tahun 2024 itu membela Habib. Nah ini katanya, ayo kita datang. Pasti itu nanti suatu saat itu yang akan terjadi. Jadi sasaran gaul ini, kiai hari ini satu tim sama mereka. Siapa aja yang belain? Bisa berjanjinya
jadi korban Kita apa-apa dengan yatim ya. ya mungkin demikian. Sudah. Jadi Soal berubah belum meninggal. Saya beri kesempatan ini, saya pernah kualat sebelum berkesempatan. Monggo baca kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini gitu. Begini, seperti kalau ini lagi menikmati suara Darul Fikar. Kalau kan sholawat sehari alhamdulillah ya. Nanti kemarin ini juga Pak campur berapa? Ini sing rugi sing ngundang sing ra bayar iki on. Dipangan orang bayar mahal. Yang saya ini guyonan ya, tapi serius. Tapi ya sedikit bayar, kurang bayar men. Ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah ingkang dipun tunggu-tunggu sakjroning viral ngantek viral pun rawuh. Jadi laras-laras niki iktisal khair wa difaudara nyambung sae buang sebel. Alhamdulillah ini sebel yang dipun ilang yai kantong saya dan mungkin kio kanthi kerawuan dengan hormat kula niko sangat-sangat bangga, bukan hanya sekedar dari sisi nasab. Bagi begitu ada nasab di napa niku dipun kelola api nalika mboten konangan itu nggih kula niku gawene sabar. Saniki mboten enten tiyang sabar. Mboten enten tiyang sing sabar. Berarti pun ketangkep jadi ini mengenai udur pun hilang dari iktisalul khair wa difaudara. Hadirin rahimakumullah, muga-muga kanthi pertemuan punika asana fi mabadiya ghufira lahu amatu. Jadi saiki sing sae-sae dilakoni, sing wis-wis ditinggal, sehingga sing wis alami entong kabeh garis saene. Wa man asafi mabadiya ukhidha mamado wa mabadiya. Nah iki terus bae sing iki ya rugine terus diterusake rugi sekarang rugi besok jadi tambah rugi. Mulane iman kula yakin margi kula maca YouTube niku termasuk mu'alif kitab. Lah wong ge skripsi ala konyol mawon kula ngomong kae Pak Naji. Iki telung wulan konsentrasi itu jadi salah-salahe gunung. Lah niki 14 iki kitab. Lah niki dari riadoh niku. Ora sempat-sempat napa niku terkenal. Ya, ora sempat-sempat kenal duwe kenane kertas karo puisi. Saya kok tertarik bukan hanya sekedar siji nasab. Insyaallah Kiai kula sampun rembukan garing rencang-rencang Kiai sing biasane nasrasanan niku sampai subuh. Ya alhamdulillah bedok Kiai niki nggih ilang. Apa meneh habibe nak teng mriki melek kumpul Kiai do ilang. Mergo gojlo-gojlokan jadi akhirnya tambah rakat. Alhamdulillah pas enten babakan nasabmu ingkang Habib gelem dadi bos, Habib gelem ngake rokok niku ijalin ya. Ijalin. Sehingga pakai taksi kepriye Habib bisa gelem ngaji wong ngaten-ngaten ya Habib nyuwun sewu. Mangke wong gelem ngaji aja seminggu mas. Ternyata bulan Syawal kepingin munggah ten dhuwur niku kepingin cerita sing karena ternyata ceritanya munggah ning Isra Mi'raj tapi mboten dihitung dulu sekali Isra langsung munggah.
Ya terus iki guyonan tapi serius. Jadi muga-muga kanthi krawani menika kathah berkah. Khairun ilahiyun la yu'malu bihi ilallah. Kersane Allah. Alhamdulillah proses sing kawula dipun paring kemudahan. Pun paling kemudahan. Kula ndongane ngoten, muga-muga bar pengajian ora ninggalke utang, bangunan tetep jalan. Kuwi nggih kula niku alhamdulillah. Jadi ora boten pun utang nak diparingi gelem, tapi nak njaluk-njaluk niku insyaallah boten patek gelem. Ning nak dikantongi ngeten. Ya iya. Jadi kalau ngaten Habib niku pinter mewah. Mergo napa sok diakon ora kenal. Napa zakat tak kenal, tapi nang jalur niku kenal. Niku kenal. Jadi kula iki kepriye? Pramila saking punika kula tetap ngilmu itu tetap ada di atas segalanya. Enten Habib sing mriki krengeng-krengeng sewu, kepengin mriki kula asal. Kalian putarnya kalau bicara, yang penting dosa kepok ngaji, ojo mung gegeden, coba nih saya buat nak coba ini imam itu sih, kemarin memang ngilmu itu, wonten setunggalipun Habib, munggah tenggur, saya tunggu, saking Solo, Habib kali itu. Kalau lagi mau ngomong, dengan apa gitu? Lu mau lancar itu kurang ngomong. Sampai dengan dia, sampai pusat terus. Engkang kedua ini Habib waktu berdonali orang tamu malah. Tamu setunggal saya punya bupati alhamdulillah bangun pondok iki. Alhamdulillah hari ini memerhatikan pada si Marin. Alhamdulillah. Jadi ngatan, soal bedal itu enten tamu padun, dosa dan ini kita sama dengan begitu ngatan enten Habib sudah sudah banget, pokoknya salah assalamualaikum fasih, aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi asalnya itu sampai itu alhamdulillah juga hati suatu ketika itu ngaten Habib aku kesah kalau sudah sampean menolong kiwa tengah itu sampean bawa mobil kalau ngaten terus langsung bicing 30 juta buat di membuat tarik sing satu saya kencang ini tarik ini sih langsung Habib wali pondok tetap pulau buka kok tapi itu dereng nasa tapi nak Habib itu harus tetap baik mereka pulau tetap normatif saya Habib sih geleng ngaji kalau senang rakyatan kalau goblok tapi senang ngaji mereka daripada konangan goblok ini akhirat enak konangan goblok ini dunia oke atas mengatakan moga-moga justru nikah dan berkah kalau itu dijadai ini saruh buatan suan mereka nanti alhamdulillah atas pertolongan pun Allah melalui wifi berkumpul itu buatan nanti tugas susah gitu akhirnya ke wifi nelpon terpanjangan pakal kamu intisalul khair wa difa'udor bilahidor supaya intisal itu panjangan memiliki alhamdulillah kali Allah dipun paringi kali wifi berkumpul nak jaga-jaga itu bukan nanti HP ini nak jaga dipanggil ya tahu diharap tugas urusan itu bukan sakit atau namun kita awal nyuwun ijazah kita bagi kasusipun kiai sanes ini juga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai awal pangobang kasus pekatan bulan goblok supaya kesehatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk permintaan soal makan wal makanan
Sebutnya teman-teman betul hati. Anjas cukup jami'an al-lafati wa al-wiyati naqlan wa aqlan. Al-Fatihah. Aksi wonten karen wonten ini seperti narasi. Saya tidak akan tanya apa-apa karena saya sudah yakin pada Kiai Iman. Jadi ini mungkin menjadi motivasi buat kita dan para mukibin Habib ini kita sampaikan hamdalah bintiku alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin. Sing pertama kita niati kesuwun karo Gusti Allah sebab tahun ini menurut pandangan saya kita dikirim lagi seorang usul di era sekarang, yaitu Kiai Haji Al-Alim Al-Alama Sobil Fadilah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa saya bernarasi berpandangan seperti itu? Karena kita tahu Gus Dur adalah orang yang luar biasa, alimnya juga punya keberanian yang luar biasa. Dan sekarang yang ada keberanian dan keilmuan yang memadai yang muncul pertama adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka saya bilang alhamdulillah Gus Dur dikirim lagi ke Indonesia. Alhamdulillah. Karena banyak kiai di luar sana tanpa menyepelekan Kiai Iman, mungkin ada yang jauh lebih aneh, tapi tidak punya keberanian seberani Kiai Iman. Yang resikonya dibedil NPI loh. Betul kan? Kalau licin anak buahnya itu ada yang punya senjata, itu berisiko sekali buat Kiai Iman. Tapi Kiai Iman begitu beraninya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, barokah mendongkrak nasab sehingga permasalahan yang lain seperti pemalsuan makam, pengenggongan nasab dan lain sebagainya bermunculan yang sebelumnya tidak berani. Dan alhamdulillah yang ketiga, ini khususnya para kiai yang dulu menjadi korban harus lebih alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah ketiga ini yang terakhir. Ya. Alhamdulillah sholat di palati Habib. Sudah gak ada yang malak ya Habib ya. Kemudian kepada para mukibin, kita saatnya kembali ke Kiai Nusantara yang jelas alim dan alama. Saya cari dari ujung timur sampai ujung barat Habib sing apal Quran lurumuh. Yakin ngomong panjenengan wonten dados soal Habib sing apal Quran, mate kula undang kula bisa roih Pak dan gede. Undang berapa lah mungsuhi gue. Belum ada kayaknya Habib yang hafal Quran, apalagi hafal kitab sejarah sekelas Kiai Iman. Pokoknya saatnya kembali kepada Kiai Nusantara, Kiai ya. Soalnya masih mulang alif bata yang Kiai dan simulan tadi yang Kiai singarep nahi yang Kiai udu jelas ya. Jadi sikap nabi dewek, sikap jari dewek utuh.
cocok ya? Cocok. Kapan mawon itu bagi mungkin pokok pikiran teman-teman iya cerdas sendiri aja berpikir amat itu ya. Jadi ini domani dewek awet pati tekan mitoni tekan gawe jeneng yang kiai Nusantara. Barang gede tua mantul karongan, tapi padahal kabeh tapi untuk sekali lagi bukti enggak ada Habib aku nemu tembunya ini 40 tahun belum pernah ketemu Habib yang hafid Quran paling hafidul Quran itu banyak tapi kalau hafidul Quran kan ini sekali lagi mungkin ayo berpikir cerdas ini macam kitab ya kalau program Quran lagu bahar macam kitab cilik dulu kasih tanti itu tenang itu wali itu saja hebat dan sedikit narasi dan pemantapan sekali lagi ini dulu mantap melukis Nusantara mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.